Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat terus belajar. Yes, 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 merdeka. Wah, masih semangat ya, masih pagi harus semangat. Oke, Ya, Pak. silakan Ya. ketua kelasnya pimpin untuk berdoa. Silakan Tidak untuk pimpin temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi. Nah, setelah berdoa, anak-anak tahu nggak sih tujuan dari dilaksanakannya berdoa? Ada yang tahu? Iya, silakan Tidak. Supaya tidak diganggu setan, Pak. Iya, siapa yang tidak diganggu setan? Iya, iya. Supaya pembelajaran berjalan lancar, Iya, Pak. supaya berjalan dengan lancar. Supaya diberi keberkahan, Pak. Iya, Rizkan apa? Supaya niat belajar, Pak. Ya, supaya niat dalam belajar. Jadi tujuan kita sebelum memulai pembelajaran kita harus berdoa agar kita bisa selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa dan juga setiap pembelajaran akan diberikan keberkahan. Oke, Bapak akan mengecek kehadirannya. Fani. Tidak. Hadir, Pak. Ya. Lia, Hadir, Pak. Marina, Hadir, Pak. Hida, Hadir, Pak. Rizkan, Iya, Pak. Rama, Iya, Pak. Panji. Hadir. Wah, anak Bapak hadir semua. Siapa? Alhamdulillah sehat berarti. Oke, biar tambah semangat, anak-anak sekarang silakan berdiri, kita bernyanyi lagu wajib nasional. Siapa? Weh, Garuda Pancasila. Lagu apa, Pak? Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara. Nah, tadi barusan kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Ada yang tahu nggak tujuan dari kita menyanyikan lagu wajib nasional itu apa? Iya, tidak. Menghormati jasa para pahlawan, Pak. Iya, benar sekali, menghormati jasa para pahlawan Indonesia. Iya. Tiffany? Iya tadi, Pak. Oh, Lia. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, Pak. Iya, sama untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Ayah, Rama apa Rama? Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan Iya, patriotisme, Pak. jadi tujuan kita menyanyikan lagu wajib nasional pertama untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, rasa nasionalisme kita yang berhubungan dengan nasionalisme. Kedua, untuk mengingat jasa para pahlawan Indonesia. Dan ketiga, untuk mengingat kembali lagu-lagu nasional kita karena anak-anak Indonesia sudah mulai luntur jiwa nasionalismenya. Banyak yang tidak mengerti apa itu lagu nasional. Banyak hanya mengerti lagu dangdut saja. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kerapiannya. Silakan lihat sekelilingnya. Bajunya kalau yang belum masuk tolong dimasukkan, belum dirapikan. Ya, Rizkan, bajunya dirapikan dulu. Oh iya, Pak. Ya. Belum digosok, Pak. Nah, bagus. Anak-anak sudah rapi semuanya. Nah, Bapak di sini punya teks bacaan literasi yang berjudul Indonesia ku yang indah, Indonesia ku yang tertib. Apakah ada anak-anak yang ingin membacakan? Ya, silakan anak Panji. Oke, Pak, saya bakal bacain literasi ya, Pak. Iya. Garuda terbang di alam gaib, sangat mempesona bagi manusia. Indonesia adalah tanah air yang dibanggakan oleh karena keindahan alam, tarian-tarian tradisional yang banyak dipentaskan, legenda-legenda yang telah diwariskan turun-temurun, makanan khas yang dinikmati seluruh bangsa, bangunan peninggalan yang dijadikan objek wisata, banyak sekali yang bisa kita banggakan tentang negara yang kita cintai ini. Baiklah anak-anak, dari teks literasi yang telah kita baca, adakah yang ingin bertanya? Tidak.
Tidak ada yang tanya. Nah, jadi dari teks literasi yang kita baca itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa di Indonesia itu kesadaran untuk mengantri itu masih sangat kurang. Nah, budaya mengantri tadi mengajarkan kita bahwa hidup disiplin, tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh menyerobot antrian orang lain. Makanya dari teks yang kita baca tadi itu mengajarkan kita mengenai budaya mengantri, budaya menghargai orang lain, dan budaya tidak membuang sampah. Oke anak-anak, untuk menyegarkan suasana, mari kita sama-sama melaksanakan tepuk PPK. Semuanya silahkan berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Baiklah anak-anak, Bapak akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menentukan 3 daftar pertanyaan wawancara tentang cara perawatan tumbuhan melalui kegiatan pengamatan gambar dan video cara perawatan tumbuhan dengan cermat. 2. Siswa mampu menguraikan 3 cara perawatan tumbuhan melalui kegiatan pengamatan gambar dan video cara perawatan tumbuhan dengan urut dan teliti. Anak-anak, apakah anak-anak sudah mengamati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kelas kita? Sudah. Nah, kalau sudah, tumbuhan apa saja yang terdapat di sekitar kelas kita? Ada bunga mawar, Ya, ada pohon bunga pisang, mawar, pohon pisang, bunga merah, asoka, pucuk merah, pucuk merah, apa Rizkan? Bunga bangkai. Bunga bangkai, iya. Pohon kelapa, Pak. Pohon kelapa. Jadi tumbuhan di sekitar kita itu beragam jenisnya. Apakah anak-anak ini suka merawat tumbuhan? Ada yang suka? Ya, tumbuhan apa? mawar, bunga-bunga, Bunga-bungaan, Pak. Bunga-bungaan. Iya, sifatnya apa? Bunga apa? bunga Oh iya, bunga mawar juga. Iya, si Vida. kaktus, Pak. Kaktus. Ya. Anak-anak, jadi semuanya kita harus menyayangi dan merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita, karena tumbuhan sangat berguna bagi lingkungan sekitar. Dia bisa memberikan oksigen dan keindahan. Nah, apakah kita bisa menggunakan media yang ada pada tumbuhan untuk melakukan penjumlahan bilangan cacat? Bisa nggak sih kita? Bisa. Dia tahu, Pak. Jadi kita bisa menggunakan media tumbuhan untuk menghitung bilangan cacat. Nanti kita praktekkan. Oke, Pak. Nah, media apa sih yang bisa kita gunakan? Dia tahu, Pak. Nah, kita menggunakan media daun. Nah, jadi kita bisa mengukur daun menggunakan media. Kita bisa mengukur bilangan caca menggunakan media daun. Itu dia. Baiklah anak-anak, Bapak di sini ada video pembelajaran mengenai materi kita pada hari ini. Anak-anak silakan perhatikan dan simak videonya. Oke, silakan. 3. Pembelajaran ketiga. Sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian. Namun sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar yang bermanfaat. Anak-anak, sekarang bacalah teks bacaan berikut ini. Hutan bakau, si sabuk hijau melindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah
penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau tanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Baiklah, dari video yang sudah kita Bapak tampilkan tadi, kira-kira untuk mencari informasi ke suatu tempat seperti bacaan yang ada pada video tersebut, apa sih yang kira-kira yang kita harus persiapkan? Ada yang tahu nggak anak-anak? Enggak. Nggak tahu. Saya Pak, Iya apa? daftar pertanyaan Pak. Iya benar, kita harus menyiapkan daftar pertanyaan. Dari bacaan yang ada pada video tersebut, ada hal yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau. Yang pertama, ada yang tahu? Iya. Mengontrol populasi kepiting Pak, karena kepiting itu kalau masih si bakau masih kecil, dia sering gigiti akar bakau. Iya benar. Jadi kita harus mengontrol populasi kepiting. Nah, si bakau ini bisa menjadi rumah bagi kepiting jikalau tumbuhan bakau itu sudah besar atau tumbuhan bakaunya sudah dewasa. Jikalau bakau itu masih kecil, itu rentan oleh hama kepiting. Nah, ada yang tahu anak-anak manfaat dari tumbuhan bakau? Ada yang menyampaikan? Iya. Untuk meredam gelombang laut, Pak. Iya, untuk meredam gelombang laut. Iya, si Marina apa? Mencegah pengikisan akibat air laut, Pak. Iya, mencegah pengikisan air karena air laut atau kita sebut abrasi. Nah, anak-anak sudah membawa semua buku temanya? Sudah. Nah, sekarang anak-anak buka buku tema halaman 132. Ayo dibuka semuanya. Sudah Pak. Sudah, Pak. Iya, sudah. Nah, di sana terdapat gambar daun yang diukur untuk menentukan nilai pada garis bilangan cacat. Nah, anak-anak dari buku bacaan buku tema halaman 132 kita bisa melihat yaitu bagaimana cara kita mengukur daun pada garis bilangan cacat. Nah, kita ada daun pertama yaitu panjangnya 4 cm. Coba hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, daun kedua panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti daun kedua panjangnya 5 cm. Kita tambahkan daun antara daun 1 dan daun 2. Daun 1 itu 4 cm, daun 2 itu 5 cm. Nah, kita jumlahkan 4 cm tambah 5 itu 9. Nah, jadi panjang kedua daun tersebut adalah 9, yaitu 4 ditambah 5 yaitu 9. Nah, anak-anak perhatikan ke depan. Bapak akan menjelaskan bagaimana penjumlahan menggunakan garis bilangan. Yang pertama ada bilangan 4 tambah 4, yaitu pembahasannya 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, kita bisa lihat di gambar ini. Ini kita tarik garis lurus. Nah, 4 kita 1, 2, 3, 4. Nah, dan karena ditambah 4 lagi kita tambah lagi 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di total yang pertama 4, kedua juga 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ya, yang kedua 3 ditambah 9. Anak-anak ada yang ingin maju? Ya, silahkan maju. Soal yang kedua itu ada 3 ditambah dengan 9. Jawabannya itu 12 karena kita hitung dari garis bilangan. Yang pertama itu angka 3, 1, 2, 3. Yang kedua itu 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga jika dihitung antara yang ini
3 ditambah dengan 9 itu jawabannya menjadi 12. Ya, terima kasih Fani. Kasih tepuk tangan untuk anak Fani. Iya Pak. Baiklah. Nah, kita lihat tadi waktu Bapak menggunakan gambar daun. Apakah kita bisa menggunakan daun yang berbeda? Bisa. Iya, bisa. Jawabannya bisa. Kita bisa menggunakan daun yang berbeda-beda. Tetapi, namun cara pengerjaannya itu tetap sama. Oke, Bapak di sini punya lembar LKPD. Anak-anak silakan membentuk kelompok dengan teman di sebelahnya. Silakan Fani dengan Lia, Karina dengan Vida, dan yang lainnya berkelompok. Iya, Pak. Tidak benar. Ya aku nggak lupa. Nama kelompoknya apa, Pak? Nama kelompoknya tumbuhan saja. Itu apa? Asoka, kami Asoka, Pak. Bisa jantan. Kaktus saja, Li. Ya. Boleh. Bisa jantan. Sana ah. Dikerjakan semua, Pak. Iya, dikerjakan semua, Fani. Pak, hari ini tanggal berapa, Pak? Hari ini tanggal 17. 17. Validasi. Bulan apa, Pak? Bulan 12. Desember. Ini jadi ke konsepsi. Jadi kita akan konsep. Buatlah daftar pertanyaan. Iya, daftar pertanyaan dibuat sendiri, nanti dicantumkan di sini. Ya. Ada yang Ini, Pak, yang tugas 2. Ya, tugas duanya susah. Ya, anak-anak apakah sudah selesai? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ini Pak, Pak sudah Pak. Dikit lagi, Pak. Ya, silakan dikerjakan dulu. Sudah Pak. Dikumpul, Pak. Ya, nanti kita bahas ke kita bahas ke depan. Ya, Pak. Ya, kalau sudah, silakan perwakilan dari kelompok apa ini? Kelompok Asoka. Kelompok Asoka maju ke depan, 1 orang. Untuk membahas soal tugas 1. Jadi kami dari kelompok Asoka untuk daftar pertanyaan wawancaranya, pertama bagaimana cara ibu merawat tanaman. Terus yang kedua, tanaman apa saja yang ditanam di sekolah. Dapat. Iya. Anak-anak apakah ada yang berbeda? Sama, Pak. Sama. Si Rizkan apakah berbeda? Sama, Pak. Iya, sama. Untuk tugas 2, silakan dari perwakilan Linda maju ke depan. Untuk tugas 2, silakan dari perwakilan Linda maju ke depan. Kelompok apa? Kelompok Katos. Ya, kelompok aku silakan maju ke depan. Kampung. Untuk tugas 2 yang pertama itu daun mawar. Iya. Panjangnya 3 cm. Kedua daun asoka, panjangnya 1 cm. Ketiga daun melati, panjangnya 4 cm. Dan daun pucuk merah, panjangnya 5 cm, Pak. Iya. Apakah ada yang berbeda? Sama. Sama, panjang Iya. daunnya. Iya, Kan ada Pak. daun mawar yang dari kelompok ini tadi dapat 3 cm, kelompok Asoka dapat berapa? Oh iya, Pak, beda, Pak. Kami dapat 4. Iya, ada berbeda dari ukuran daunnya. Iya, Nah, Pak. daun melatinya berapa di situ? 3, Pak. 3 cm ya, di sini 4 cm ya, tidak berjauh berbeda. Iya, Oke, Pak. silakan kasih tepuk tangan untuk ini. Silakan. Nah, dari materi yang telah kita pelajari tadi, kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini, anak-anak ada yang tahu? Kita bisa membuat daftar pertanyaan. Wawancara, Iya, Pak. bisa membuat daftar pertanyaan wawancara. Kemudian Mengukur panjang. mengukur panjang Menggunakan daun, menggunakan garis bilangan. menggunakan garis bilangan. Ada lagi? Udah. Nah, jadi kesimpulan pada hari ini kita jadi bisa mengukur panjang daun menggunakan garis bilangan. Kedua, bisa membuat daftar pertanyaan wawancara.
Nah, sebelum baiklah untuk mengukur kemampuan anak-anak sekalian, Bapak mempunyai soal evaluasi. Anak-anak silahkan dikerjakan mandiri. Sebentar ya. Iya Pak. Ada yang mau diomong? Ini Kasih Pak. Kasih Pak. ini silahkan. Dikerjakan sendiri, jangan ada yang mencontek ya. Iya Pak. Ada yang susah Pak. Pak, ini kalau sudah nanti dikumpul, Pak. Iya, kalau sudah nanti langsung dikumpulkan. Apa itu dulu? Oh, ini dia bawa. Apakah sudah anak-anak? Sudah. Si Lia belum? Sudah Pak. Sudah juga, iya. Kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Lembar LKPD-nya juga silakan dikumpulkan ya. Sudah tadi dikumpul, Pak. Dari materi yang telah dipelajari tadi, apakah ada yang belum dipahami? Sudah Sudah paham, Pak. Sudah paham semua? Ya. Alhamdulillah, kalau sudah paham berarti Bapak mengajarkannya itu berhasil dan Bapak juga senang. Bagaimana perasaan anak-anak semuanya? Alhamdulillah, bagus Pak. Nah, kalau anak-anak senang, Bapak juga ikut senang, ikut gembira. Berarti Bapak mengajarkan kalian itu berhasil. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak silakan buka buku temanya. Di situ ada teks. Nah, silakan dibaca dan dipahami ya untuk pembelajaran selanjutnya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, anak-anak silahkan berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Pantai Lagu Laut. daerah Indonesia agar Bengkulu, Pak. Ya, lagu daerah Indonesia. Bengkulu salah satu daerah yang ada di Indonesia. Silakan berdiri semuanya. Pasang kering hari Minggu pulang, hujan gadisnya pai bermain. Baiklah anak-anak, untuk menjaga kerapian kelas, anak-anak silakan operasi semut. Apakah ada sampah-sampah yang berserakan? Enggak, Pak. Aman, Pak. Ya, bagus. Jadi sewaktu pembelajaran kita harus menjaga kebersihan. Waktu meraut pensil itu jangan dibuang ke lantai, buang di kotak sampah. Simpan terlebih dahulu nanti dibuang. Anak-anak silahkan berdiri kembali. Kita tepuk PPK lagi untuk penyegaran kembali sebelum kita pulang. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelasnya pimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anak silahkan setelah pembelajaran ini langsung pulang ke rumah ya, jangan main dulu. Oke, silahkan. Terima kasih. Terima kasih Ya. Pak. Sudah selesai.